A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahya qulubal mu'minina biittisa'in rahmatih wa alhamahum min husni tawassul ma yadfa'una bihi 'azim akhdihi wa 'uquwatihi wa wahaba lahum min maqayil husni wal buka ma yatawassaluna bihi ila manazili jannati wa maghfiratihi wa rahmatihi. Subhanahu man ilahu syarrafana bi millati tauhid wa arsalna ilayna sayyidal khalqi wal 'abid وجعل صلاتنا عليه شفيعا لنا بين يديه فمن أراد تكفير الخطايا والزلات وبذل العطايا والصلاة والحلول في أعلى الدرجات فليكثر من الصلاة على سيدنا محمد سيد الأحياء والأموات طيبوا بالصلاة عليه مسالك أقوالكم وزينوا بها وسائل أعمالكم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واحشرنا والحاضرين في زمرته آمين يا رب العالمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. اللهم افتح علينا يا الله فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا استودعنا ما علمتنا فردد إلينا عند احتياجنا إليه ولا تنسنا أبد الآبدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وتأويل القرآن يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu disyukur serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah berada di tahun baru Islam 1447 Hijriah. Insyaallah panjangkan umur, insyaallah berikan kesehatan, insyaallah berikan kelapangan kepada kita semua, berkat pada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku muslimin dan muslimat, mukminin mukminat daripada umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula selalu salat dan salam kita bacakan kepada panutan kita semua Sayyidina Maulana wal Mujtaba wal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga beliau dan sahabat serta pengikutnya semua. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pengajian hadis yaitu tasawuf, hadis ke 11 dan 12 hari ini. Nah, karena hadis yang ke 11 panjang. Al-Majlisul Hadi Asyar fil Hadithil Hadi Asyar. Ini majelis yang ke-11 pada menyatakan hadis yang ke-11, di mana Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fashni Allah Ta'ala menyebutkan An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala. Hadis ini nanti pada ujungnya riwayat daripada di sini disebutkan
disebutkan daripada Abi Muhammad itu Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, bin Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Sibtu Rasulullah SAW. Beliau adalah cucunya Rasul radhiyallahu an. Hafaltu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Hasan, aku hafal daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuat engkau ragu kepada sesuatu yang tidak membuat engkau itu ragu. Bahasa bebas, ragu-ragu mundur ya. Dalam perjuangan itu Bapak-bapak, ragu-ragu mundur. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadis ini hadis hasan dan yang sahih. Ketahuilah bahwa wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik dan kalian semua untuk mentaatinya. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya ini hadis yang sangat agung. Wa ma'nahu utsruk ma fi halihi syakkun ila ma la syakka fi. Makna hadis ini itu tinggalkan sesuatu yang pada kehalalan itu ada ragu-ragu, yaitu kepada sesuatu yang tidak ada keraguan padanya. Sesuatu yang kira-kira membuat kita ragu pada tingkat kehalalan, termasuk barang syubhat. Kira-kira yang ragu-ragu, seperti ragu di masalah apa? Contoh lain daripada barang syubhat apa? Kita pergi ke suatu tempat, misalnya masjid umum misalnya. Masjid umum ada pohon kelapa, gerah. Nah, bau tiba. Kira-kira pohon kelapa apa? Di depannya. Kalaulah beliau itu mempunyai tanah pertama mewakafkan kepada muslimin muslimat, ya boleh. Tapi kalau bertanya-tanya di kepala, apakah ini diwakafkan kepada umum ataupun hanya kepada yang mengelola masjid? Itu satu. Jadi ketika ragu-ragu pada kehalalannya, lebih baik ditinggalkan. Contoh lain, air yang diwakafkan hanya untuk bersuci saja, musbalah. Contoh di musala, di masjid-masjid, apa ianya kita pakai untuk darah Honda. Jika mereka biasa ada namanya Honda untuk daerah yang dalam masjid. Kalau air itu diwakafkan hanya untuk digunakan untuk bersuci dalam artian kata wudu ataupun mandi janabah, kalau orang itu sudah mewakafkan ke hal demikian, hanya pakai oleh ini. Jika ada ragu, ketika ragu, tinggalkan aja. Bahkan talaban li bara'ati dinika wa irdika, karena mencari untuk melepaskan agamamu, artinya menjaga agama dan kehormatan. Untuk menjaga kehormatan, menjaga agama itu yang lebih jauh. Tempun dengan dajak di suatu tempat kita dapat makanan, kita dapat buah-buahan yang kita tidak tahu siapa pemiliknya. Apa ada lampu belantara karena sopo, tapi ada pemiliknya. Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Maka hadis ini, maksud daripada hadis ini pula raji' ila makna hadis innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Hadis ini kembali pula kepada hadis yang telah kita
sebutkan beberapa pertemuan yang lalu bahwa sesuatu yang halal sudah nyata, sesuatu yang haram nyata. Tapi antara keduanya ada perkara-perkara yang mutasyabihat, sama-sama antara halal dan haram. Maka lebih baik lagi menanyakan yang berat tadi ya. Yang baru yang kau bertanya-tanya lagi ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya halal, tapi lebih baik. Karena ketika oleh pertanyaan, maka dalam kehidupan ini satu saja ingat, buatlah sesuatu yang tidak akan ada pertanyaan setelah kita lakukan. Itu kita senang. Tapi menyolih dan pukul ketika pertanyaan ada boleh, nyana juga dengar nama ya kan? Satu saja. Kira-kira awak lebih berenyo setelah menghadiri majlis taklim seperti ini, pulang nanti berpikiran enggak? Nah pikiran, kalau awak berenyo, je bahaya. Nah, tidak. Kalau itu silakan. Tapi kalaulah setelah kita lakukan suatu perkara yang meninggalkan bekas sehingga membuat kita harus beli obat tidur untuk menghilangkan itu, tinggalkan. Nah, ilmu kehidupan itu tapi ilmu apa? Jadi jangan pernah memperbuat suatu hal yang setelah kita lakukan itu kita dapat berpikiran. Bertanya-tanya. Okay. Jadi hadisnya kembali pada hadisnya. Majelis yang ke-12 pada hadis yang ke-12 ini sangat pendek di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min husni islamil mar'i, sebagian daripada kebagusan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi. Yang sering tadi kan? Itu meninggalkan, seseorang itu meninggalkan ma la ya'ni, perkara-perkara yang tidak ada kepentingan. Fudul itu apa? Perkara-perkara yang tidak ada manfaat, seperti banyak bercanda, banyak bicara yang tidak ada faedah. Fudul, kalimat-kalimat yang melebih-lebihi. Maka kalau tanya seorang bagus Islamnya, bagus agamanya, dia akan meninggalkan apa yang tidak ada kepentingan. Pasti dia akan mencari hal-hal yang penting saja. Kira-kira 24 jam dari baru, dari subuh kemarin sampai subuh ini, review balik deh. Banyakkah yang penting ataupun banyakkah yang tidak penting? Coba. Cila review balik deh. Waktu kunci benda. Baik 50 kali itu. Waktu kunci benda. Kira-kira gimana? Baik jawab pi. Jawab juga lagi. Kalaulah macam dalam keadaan banyak fudulnya, maka kita tidak termasuk manusia yang memiliki Islam yang baik. Mengatakan saya sudah jamaah 5 waktu, saya sudah mengaji sehari semalam sampai 5 kali majelis. Tapi kalaulah masih banyak fudul-fudulnya, nyon dan yang anak sempurna. Lima yang mayang. Mabaka kathiran fid dunya, dhahaka kathiran fil akhirah. Sebaliknya, man dhahaka kathiran fid dunya, maka kathiran fil akhirah. Orang yang banyak nangis di dunia banyak ketawa di akhirat. Orang banyak ketawa di dunia banyak nangis di akhirat. Jadi kira-kira soleh dak mau kan? Hakim bro. Kira-kira coba. Dari kemarin saja sampai hari ini. Lekim. Ya, kita aja tengok lemo nak mau kita. Lekim, tengok lemo. Senyum matang, senyum. Ya, senyum, tapi harus ada nangisnya. Harus ada nangisnya ini. Tidak akan diterimakan doa
Kalaulah pada keheningan malam tidak ada lagi seorang pun yang menangis karena takut kepada Allah. Arti di situ dalam riwayat bahwa tidak diterima doa. Apa maksudnya? Sampai hujan tidak diturunkan, tidak mau ujungnya tak ada anak tua boleh untuk keheningan malam. Yang dengar yang mayang gaduh mayang, yang leleh gaduh leleh. Yang si malam itu. Ya betul. Mau dengan istighfar maka karena dia tidak ingat dosa. Ketika anak ingat dosa, anak mengalirkan air mata. Pajang demo, macam tutur mo. Pajang demo macam kecelakaan. Pajang demo ada meninggalnya keluarga. Tapi ketika mengingat dosa, harus demo. Padahal setiap pagi dan petang seperti pengajian malam Selasa, malam Sabtu kemarin disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, seseorang yang bertaubat itu harus melakukan muqaddimah taubat agar hatinya tertarik kepada penyesalan. Setiap pagi dan sore harus dia ingat 3 perkara. Pertama, dia mengingat bahwa dosa yang pernah dia kerjakan itu jahat. Yang setiap petang dan pagi. Yang lebih baik di 4 waktu. Sebelum subuh walau 5 menit, setelah habis subuh sampai isyraq 2, sebelum maghrib walau 5 menit, dan setelah maghrib. Ingat juga, udah ingat bahwa dosa yang pernah kita kerjakan jahat, hina. Yang kedua, mengingat bahwa kalaulah azab Allah sudah terkena pada seorang manusia, itu sangat pedih. Yang kena azab Allah pedih kan? Ya, jadi ingat. Yang ketiga, mengingat diri ini lemah, tidak akan bisa menolak, tidak ada hilah untuk menolak apabila sudah kena azabnya. Jadi 3 perkara itu diulang-ulang. Dia kalau tobat ya, untuk menghasilkan penyesalan. Ketika ada penyesalan, maka hati akan pecah. Pecah. Ketika pecah hati akan terkoneksi kepada mata, yang dia tidak akan berbohong soal perasaan hati yang sedang pecah. Muksirul qulub an-nadam. Sesuatu yang dapat memecahkan perasaan hati itu adalah penyesalan. Karena Rasulullah mengatakan an-nadamu taubatun. Penyesalan itu taubat, tapi dengan cara lakukan hal-hal yang sebelum melakukan taubat, lakukan hal-hal muqaddimah daripada taubat. Tanda terbesar seorang keras hatinya, dia dalam sehari semalam tidak pernah menangis terhadap usaha. Paling kemudian apa yang kita sebab lain. Anak ada yang bapak guru-guru besar tidak perlu tanya-tanya. Pernahkah menangis karena takut dosa dalam sehari semalam? Mana? Berarti formnya juga hati kakak. Tanda kedua, kalau kita beranjak ke kuburan, juga tidak akan mengalir air mata. Maka pegang proyek lewat kuburan. Jika ada takziah pengantar mayat, di sini satu tumpuk, di sana satu tumpuk, di situ satu tumpuk, di situ. Yang bahara betul-betul. Mayat sedang diturunkan itu. Itu tidak perlu tanya kepada yang lain. Saya apakah sehat hatinya? Ataupun hati itu dengan kru? Ya, namanya. Jadi tidak perlu memakai barometer lain untuk mengecek hati itu bersih, keras, lembut. Di situ saja sudah paham bahwa hati kita sedang keras sekeras-kerasnya. Jikalau fenomena apa kata dalam satu riwayat mengatakan, kuburan ini tempat sunyi, tapi jangan kamu tertipu dengan kesunyiannya. So kena syakat balfi. Apa hakim asal lah, apa?
Memang sunyi, tapi jangan tertipu dengan kesunyiannya. Karena yang di dalam itu sedang ada kejadian-kejadian dahsyat. Baik apakah itu mendapatkan rahmat seluas-luasnya, dibentangkan itu jauh pandangan mata kuburan dia, ataupun sedang dahsyat dengan azabnya. Tampung di dalamnya. Iya, anak aku. Bahkan kita yang udah diajak kuburan lebih ya kan. Lebih ya kan. Ya. Nggak ketimbang diingat kepada hal-hal gaib yang pasti terjadi azab kubur. Jadi anak pendek yang dua perkaranya menunjukkan apa nih berarti tanda itu. Nah, surah wala mana pernah tak mau gara-gara dimaksud oleh Allah dapat diajak kuburan itu cuma sih. Ada buka balik. Tapi ada syarat ya ukuran mengaruhi mata. Syarat besarnya dalam kitab Misbahul Ummah dikatakan kalau pergi ziarah kubur dalam keadaan lapar. Dan kalau dia udah kabur dua kadang mah mau. Niat mati. Nah, dalam kitab Misbahul Ummah disebutkan kalau mau ziarah kubur baik kubur wali kubur orang tua kita, kubur siapapun, agak teringat mati kosongkan berdua. Karena dia ada aku, tak meramilah. Apa dia mati? Ilmu jika ada dua agama, nah dia nggak mati. Ini perhatikan. Maka orang yang sudah menjauhi apa yang tidak ada kepentingannya dalam perkara akhirat, ya, itu sudah termasuk orang yang bagus Islamnya. Rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Ketahuilah bahwa saudaraku, semoga Allah memberikan dagu taufik dan engkau semua untuk mentaatinya Allah, bahwa hadis ini hadis yang sangat agung, ya. Wa huwa minal ahadits allati 'alaiha midarul Islam. Hadis ini termasuk daripada golongan hadis-hadis yang mana terhadapnya berputar Islam. Jadi segala perkara Islam di sini di hadis ini berputar. Di sini ada ucapan. Islam itu adalah meninggalkan apa yang tidak penting. Itulah Islam. Jadi bantu kita mau seluruh aspek di sini hadis ini berkumpul semua. Kami pada orang Islam dahulu. Orang Islam itu orang yang tidak lagi berbuat yang tidak penting. Kali bercanda anak nggak buat mengingat droga kira. Coba kita lihat kupasannya. Ma'nahu walladhi ya'ni al-insan min al-umur ma yata'allaqu bi darurati hajatihi fi ma'ashihi wa salamatihi fi ma'adihi. Makna hadis ini